Halo semuanya, kenalin nama gue Kansa, lingkungan 2020. Kenalin juga semuanya, nama gue Rino Sipil 20 dan kita hari ini udah sama siapa nih, Zi? Jadi kita hari ini udah sama Bang Raffi Diandra. Mungkin yang nonton ini udah ada yang kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal juga. Jadi boleh nih Bang kenalin diri. Eh, Halo semuanya, nama gue Muhammad Raffi Diandra, bisa dipanggil Raffi. Mungkin pada tahu gue dari Valorant. Dulu gue sempet di Somnium, di Alter Ego, dan sekarang gue main di Action. Dah. Oke, mau nanya dong, sekarang apa kabar nih? Gimana kesibukannya itu lagi apa aja? Dengar-dengar juga soalnya kan apa barengin sama kuliah juga kan. Mungkin kabarnya Hmm, gimana dan kesibukannya gimana? eh, Alhamdulillah baik sih kabarnya, kayak kan tinggal sendiri kan sekarang di Malaysia, jauh dari keluarga gitu. Kayak kesibukannya mungkin lebih ke ya kelas, terus latihan sama tim, turnamen kalau ada. Ya gitu-gitu aja sih tiap hari. Apalagi sekarang kan lagi bulan puasa juga, jadi kayak ya sambil-sambil aja lah, kayak kuliah terus latihan juga, main juga. Ya gitu aja sih, nggak ada yang lain kesibukannya. Ah, iya. Eh, Mungkin kan sehari-harinya kayak tadi Bang sebagai pro player tuh ya latihan dan lain sebagainya. Cuman, nah mungkin gue penasaran juga nih, kalau boleh tahu sejak kapan lu pertama kali main game Valorant gitu dan taunya awalnya dari mana sih bisa tahu game Valorant kayak gitu? Jadi sebelumnya kan gue main CS:GO kan. Mungkin semuanya juga udah pada tahu game CS:GO, terus emang suka game FPS aja gitu. Jadi waktu dulu pas main CS:GO tuh kan udah ada kabar-kabar tuh, kayak dulu kan nama Valorant kan kalau nggak salah Project A ya. Nah, Project A itu eh apa eh karena udah di-hype banget sama orang-orang, kayak bakal bagus nih, bakal ngalahin CS apa segala macam. Jadi kayak waktu bulan apa tuh keluar ya? Bulan Juni deh seinget gue, tahun lalu. Coba kan main sama teman-teman. Terus kayak awalnya asik nih, asik. Terus eh, awalnya masih belum pindah, tapi lama-lama karena kayak scene yang di CS pun udah mulai redup, tapi yang di Valorant ini game baru kan, jadi menurut gua kayak lebih menarik di sini kayak, jadi akhirnya gue milih buat main game ini sih gitu. Oh iya, oke. Eh, kan lo tadi juga nyebutin ya game FPS lain tuh CSGO. Nah, mau Hmm. tahu juga dong kayak apa sih kayak pendapat lo tentang game ini tuh gimana? Terus kayak sama yang ngebedain game ini dengan game-game FPS lainnya tuh apa? Jadi kayak keunikan dari game Valorant ini tuh apa sih menurut lo? eh Kalau menurut gua, untuk Valorant ini basicnya sama kayak CS. Masa kayak movement, apa namanya, kayak cara nembak, ada spray pattern apa segala macam. Tapi yang buat ini unik tuh menurut gua combine. Jadi kayak kalau pada tahu game Overwatch itu kan ada skill-skillnya kan. Tapi kalau CS:GO tuh kayak basic FPS gitu, cuma nembak-nembak doang. Jadi kayak game yang udah ada itu dijadiin jadi satu gitu loh. Kayak movementnya dari CS, skillnya dari Overwatch. Jadi kayak menurut gua ini game yang sangat amat unik gitu. Terus nggak semua orang yang jago atau kayak nggak jago di game lain tuh di sini udah kayak eh, sama skillnya dengan game yang lainnya gitu. Kalau gue akuin kayak di chess tuh gue biasa aja, kayak gue bisa main tapi gue nggak jago-jago. Maksudnya kayak jago juga nggak gitu lah. Kayak biasa, bisa kayak mediocre lah gitu. Tapi kalau di Valorant ini gue ngerasa kemampuan gue pas cocok di sini. Jadi kayak menurut gue di game ini sih game yang cocok banget buat gue sih. Jadi gitu. Karena dengan caranya sendiri menurut gue bisa adaptasi lebih cepet kayaknya. Make sense kalau make sense. Terus berarti mungkin emang lu dari waktu main CS itu kan udah cukup kompetitif gitu ya Bang berarti ya. Nah cuman Mm-mm. gue mungkin pengen nanya ini sih kayak banyak juga kan orang-orang yang emang kompetitif di berbagai macam game gitu. Cuman mungkin gue pengen denger Mm. cerita lu gimana bisa sampai akhirnya bisa di tahap ini gitu, bisa sampai Sekarang nah, di level ini. ya. Ya. Jadi awalnya tuh dulu gue main CS tuh 2017 deh, 2017 awal kalau nggak salah. Tapi gue mainnya masih kayak casual-casual aja, karena dulu gue main eh, game itu dari konsol, dari PS kan. Jadi pas pertama kali pindah ke PC, mainnya baru di laptop, kayak laptopnya juga seadanya gitu, nggak support-support banget, kayak main dari 2017, 2018. Nah terus pas 2019 tuh baru kayak menurut gue skill gue udah udah oke kan dulu. Terus gue pikir juga
ya udahlah coba-coba aja kayak ikut turnamen buat tim segala macam sama teman-teman. Jadi tapi dulu yang ikut turnamen buat tim itu cuman kayak apa ya di di Indo pun nggak yang paling atas, kayak ya menengah mungkin lah, kayak oke lah bisa main gitu tapi nggak jago-jago banget gitu loh. Jadi kayak buat tim ikut turni senang-senang doang terus segala macam, kayak menang, ada yang kalah. Tapi menang juga bisa dihitung jari sedikit banget juga. Jadi kayak kalau dulu tahapnya itu cuma kayak dari casual player sampai sekarang sebenarnya kalau misalnya itu kan di CS, tapi kalau di Valorant itu gue dulu awalnya juga cuma main-main doang kan, cuma main-main awal sama teman-teman segala macam. Tapi setelah itu ada organisasi tuh yang Somnium itu nawarin ke tim gue yang di CS buat pindah ke Valorant. Kayak dia bilang kayak mau nggak pindah ke tim kita tapi di divisi Valorant, karena mereka ada divisi CS ya kan waktu itu. Tapi sementara kita dari CS juga. Awalnya kita nggak mau, awalnya kita mau stay di CS. Kayak nggak deh, nggak usah di CS aja. Tapi lama-lama kita pikir kayaknya CS nggak bisa deh, kayak kejauhan skill gapnya sama yang udah jago, atau eh misalnya udah nggak ada lagi turnamen-turnamen yang besar untuk CS gitu. Jadi kita pikir ya udahlah kita pindah aja gitu. Terus akhirnya kita pindah, ya nggak ada yang tahu akhirnya jadi begini kan. Jadi kayak mungkin ini pilihan yang tepat aja sih. Jadi mungkin kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya bisa Gitu dibilang kan. gitu. Oke, oke. Nah, jadi kan kalau apa ya, pekerjaan kan bisa dibilang kayak sekarang lu punya pekerjaan gitu ya. Tapi kan di Hmm. Indonesia atau mungkin bagi banyak orang tuh ya kayak pekerjaan pro player itu mereka belum nganggap itu sebagai sebuah pekerjaan gitu. Nah, walaupun Eh, gue udah tahu, tapi mungkin maybe banyak orang yang ingin tahu juga. Jadi gimana sih pendapat keluarga lo setelah tahu lo kayak jadi pro player? oh, Atau mungkin lo udah diskusi bareng sama mereka atau udah pernah bilang sebelumnya kalau lo emang udah pengen jadi pro player gitu awalnya. ah, pendapat keluarga ya. Itu ini mixed feeling sih. Karena dari dulu tuh ya mungkin misalnya si ya Kansa juga tahu kan dari gue. Saya gimana kayak perjalanan kayak istilahnya cekcok antara gue dan orang tua gue tuh ya udah go way back ke zaman gue SD, mungkin kayak SD SMP gitu, dari dulu pun udah parah banget gitu. Jadi kayak emang hobi gue kan main game kan. Dari zaman SD itu gue udah kerjanya kayak main PS, main misalkan game laptop yang kayak dulu zaman PB, ada namanya game-game school dulu banyak gitu. Jadi kayak in my spare time gue ngelakuin bukan yang kayaknya gue jalan-jalan atau kayak misalkan kayak kayak sama teman, tapi gue lebih ke main game sama teman yang maksudnya menurut gue kayak wah dia juga suka main gitu loh. Jadi kayak gue lebih ke spare time gue tuh gue habisin buat main game itu. Jadi makin lama tuh bukan, orang bilang kan wah lu addicted banget sih main game sih lu. Tapi kalau menurut gue sih kayak bukan addicted, karena gue mikirnya daripada gue ngelakuin hal lain menurut gue yang kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi gue lebih suka main game gitu loh. Jadi kayak di situ keluarga gue ngeliatnya sama kayak orang-orang yang ngeliatnya kayak gue tuh addicted banget sama game ini. Jadi sama game tuh kayak gue kalau nggak main game kayak berapa lama gitu gue nggak bisa, kayak nggak tahan kalau ngelakuin hal lain tapi nggak main gitu. Jadi kayak mereka tuh menurut gue nggak suka banget sih sebenarnya sama gue main game ini. Jadi kayak dari dulu udah main game ditahan-tahan dari zaman SMP deh kayaknya, SMP SMA tuh kayak ya udah gue main ditahan-tahan. Tapi ya gitu kayak niat gue buat main game tuh tinggi banget, karena menurut gue tahu kemampuan gue tuh sebenarnya bisa lebih kalau misalkan dikasih waktu, misalkan dikasih kebebasan lah buat eh apa namanya coba pursue di apa karir game gitu kan, karena gue tahu sebenarnya gue bisa gitu. Tapi ya mungkin fasilitasnya belum ada, terus habis itu waktunya juga belum apa kayak waktunya juga belum mencukupi gitu. Terus kalau masalah apa namanya di Valorant ini sama keluarga gue juga awalnya gue bilangnya kayak sekali-sekali aja, misalnya kayak habis menang turni gitu, gue baru bilang kan segala macam, baru bilang kayak baru menang turni nih kayak gini 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 gini. Karena gue juga satu sisi gue pengen mereka tahu, tapi satu sisi gue juga nggak pengen buat mereka kecewa kan. Jadi kayak gue pengennya kayak kasih kabar baik aja lah, dalam tanda kutip kabar baik aja gitu lah. Jadi kalau misalkan kayak kalah turni atau apa gue nggak bilang gitu. Tapi lama-lama setelah gue masuk AE kemarin, ya ini kan sesuatu yang maksudnya kayak masuk organisasi yang salah satu yang paling gede di Indo juga, ini kayak apa sih kayak one huge step gitu loh. Jadi kayak gue mikir kalau misalkan gue orang tua gue nggak involve itu, menurut gue sih kayak nggak maksudnya gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gue pikir ya udahlah mau gimana pun gue harus bilang kayak gue pursue di game bisa jadi pro player sekarang kayak gini gini gini, gue kasih tahu detailnya. Dan awalnya ya mereka
masih berat hati sebenarnya kalau gue bisa lihat sih, dengan masih berat hati kayak ya udah segala macam, tapi kayak bilang tetap kuliah nomor satu, pendidikan nomor satu. eh Ya, gue juga janji ke mereka kalau misalkan selama ini sampai sekarang pun gue janji kalau misalkan nilai gue juga harus gue prioritasin. Kayak sekarang kan lagi online kan, jadi gue pikir gue bisa punya waktu lebih buat ke misalnya kayak di rumah, kayak nggak kemana-mana, kayak nggak harus keluar rumah, kayak untuk kuliah segala macam. Gue tetap kuliah, tapi kan di rumah, maksudnya kayak di kamar aja gitu loh. Jadi gue pikir ini kayak kesempatan yang paling tepat lah buat gue coba apa ya, kayak ngambil pursue di gaming ini gitu. Jadi kalau keluarga gue sih gitu, tapi alhamdulillah belakangan ini kayak beberapa bulan belakangan ini orang tua gue, especially nyokap gue yang paling strict sama gue main game sih ya udah bisa terima gitu. Maksudnya udah bisa terima dalam artian kayak dia udah bisa support, udah bisa ngikutin gue kayak ada turnamen apa, kayak menang apa enggak, kayak gimana, kayak progresnya segala macam. Dia apa ya, kayak nyokap gue akhirnya kayak take part into apa ya karir gue lah, kayak sebenarnya senang banget sih kayak sekarang posisinya kayak gimana. Tapi yang gue pikir ya semuanya pasti ada apa, ada naik turun ya, pasti ada ups and downs ya. Jadi kayak sometimes kayak oke sama keluarga, tapi sometimes juga enggak. Jadi kayak tapi untuk sekarang sih oke sih kalau gue ngeliatnya gitu. Berarti emang udah minat lu banget dari dulu ya untuk ke game Iya, gitu. udah kayak salah satu mimpi gue lah istilahnya buat jadi pro player gitu. Jadi kayak sekarang udah kayak Tapi gini. mungkin gue penasaran nih Bang, kan setelah emang udah akhirnya terjun terus ada di profesi sebagai pro player ini, apakah dari lu nya sendiri mungkin ada impact-nya yang kerasa ternyata dari dulu seru main game terus sekarang apa jadi kayak gimana lu mandangnya game, terus mungkin ke dunia lainnya juga, ke perkuliahan lu dan lain sebagainya, ada impact-nya gitu nggak Bang? Kalau masalah impact sih nggak ada ya kalau ke game. Maksudnya kalau ke game gue kayak main game ya udah main aja gitu loh. Kayak walaupun latihan atau misalkan main biasa atau turnamen, menurut gue ya main sama aja main kan. Kayak oke lah, purpose turnamen mungkin beda kayak mau menang. Tapi kalau impact sih kayaknya nggak ada deh. Kayak main-main aja gitu. Kayak game yang lain pun ya udah kalau misalkan mau main casual aja main-main aja kayak maksudnya kayak serius-serius banget. Tapi kalau misalkan ke real life atau misalkan ke akademis atau misalkan nanya ke kayak social life gitu misalkan kayak teman atau apa. Menurut gua enggak sih, kayak ya sometimes kayak misalkan ada acara atau apa kayak kadang gue ikut, kadang gue enggak. Kalau misalkan gue enggak ada turnamen kan gue enggak usah ikut doang. Tapi kalau gue enggak ada turnamen ya udah gue ikut kayak jalan-jalan sama teman atau gimana. Tapi menurut gue ya gue enggak bagi waktunya menurut apa yang menurut gue oke gitu loh. Apa namanya, semua yang gue lakuin di apa di pro scene ini menurut gue enggak ngeganggu hidup gue sama sekali, karena walaupun gue nggak ikut prosin, menurut gue kayak ya mungkin gue juga akan lakuin hal sama, which is ya main game gitu loh. Jadi gue pikir kenapa kalau misalkan gue punya kayak istilahnya kayak skill yang dibutuhkan, kenapa gue nggak seriusin aja gitu. Kalau misalkan gue seriusin kan siapa tahu kan bisa ya apa kayak lebih kayak jenjang yang lebih lanjut lagi dan ya alhamdulillah kan sekarang kan udah kayak gini. Jadi kan apa yang gue pikirin dulu kan benar gitu loh, kayak gue bisa sebenarnya. Jadi sekarang kayak udah kayak gini sih sebenarnya kalau masalah ganggu sih enggak sih. Jadi kayak normal aja gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kan lo pro player nih. Hmm. Terus pastinya mungkin tadi udah ada beberapa yang disebutin. Tapi mau nanya lagi, pastinya lo juga main game lain kan selain Valorant. Nah, kira-kira game lain yang lumayan lo tekunin selain Valorant tuh apa? Mungkin selain CS2 ada. Yang gue tekunin sih nggak ada ya. Maksudnya ya tiap hari gue cuma main Valorant. Kalau misalkan lagi bosen banget ya paling main game lain kayak apa PUBG atau misalkan kayak main-main game yang kayak senang-senang aja, kayak kemarin gue main sama temen-temen gue main Lost Saga, kayak game-game lama gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya, kalau main game lain tuh gak ada yang gue tekunin, lebih ke playing untuk for fun, killing time, kayak mungkin nunggu kayak ada turnamen atau apa, ada tunggu latihan atau apa. Jadi kayak lebih ke apa ya, kayak lebih buat for fun aja sih, gak ada yang gue tekunin lagi selain ini. Kayak game sama temen aja gitu. Gitu. Oh iya, oke. Mungkin Rino ada pertanyaan lagi? Kalau dari gue sih udah nih. Gue Kalau uh, dari gue juga mungkin udah cukup sih, Ji, udah. emang Oke. keren banget ya. Jadi mungkin yang nonton ini bisa terinspirasi menjadi pro player. Boleh nih look up to Bang Raffi ini. Emang keren banget kisahnya dari awal, dari nol udah sampai segini. Jadi kalau kalian yang mau jadi pro player jangan pernah menyerah. Keren. Bener. Tetap usaha aja. Mantap.
untuk Bang Raffi juga kita makasih banyak nih atas Ya. waktunya, sorry banget ngerepotin. Iya, sama-sama. Untuk kedepannya semoga kuliahnya lancar terus Amin. turnamen menangin lagi lah. Amin. Amin. Oke. Thank you kalian juga ya, sukses ya. Iya, makasih semuanya yang Oke. udah nonton. Thank you. Dadah.